Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la khawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa bertemu kembali melalui channel KBN Inspirasi ini. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi umat Rasulullah SAW, umat yang beruntung di dunia dan akhirat, yang kelak akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, akhir-akhir ini kita banyak melihat betapa banyak orang, betapa banyak kelompok orang yang dengan sengaja mengingkari, meninggalkan fatwa-fatwa para ulama, meninggalkan apa yang diperintahkan oleh para ulama. Mereka lari dari ulama. Tidak usah jauh-jauh, pada konteks hari ini ketika para ulama memerintahkan kita untuk beribadah dari rumah, untuk sementara tidak menjalankan sholat tarawih di masjid, kita melihat bahwa banyak sekali orang yang mengingkari ini, yang melawan ini, bahkan seolah-olah merasa lebih pintar dan lebih pandai dari para ulama, sehingga mereka berani menyesatkan, menyalahkan, dan mengolok-olok ulama itu sendiri. Padahal hari ini perintah dan anjuran untuk tidak berkerumun, termasuk tidak melaksanakan sholat jamaah, bukanlah anjuran dan fatwa yang sembarangan, bukanlah anjuran dan perintah yang tanpa dasar, tetapi semua itu tentu saja diambil dalam sebuah keputusan karena memang berdasarkan atas perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kita memang diperintahkan untuk berlari dari wabah, dari musibah. Itulah perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, selain para ulama, ulil amri kita, pemerintah kita juga telah memberikan anjuran dan perintah yang sama, yang semuanya ditujukan untuk kebaikan umat manusia itu sendiri. Bukanlah dalam rangka melawan perintah agama, bukan dalam rangka kita agar menjauhi masjid, tetapi justru sebaliknya agar kita bisa menjaga masjid tidak menjadi sarang wabah penyakit corona ini. Semua itu dilakukan demi menjaga martabat dan harkat agama, demi menyelamatkan banyak jiwa manusia, karena ketika banyak orang berkerumun, termasuk kerumunan ibadah, maka wabah itu akan menyebar dengan cepat dan mudah ke kalangan umat manusia. Nah, saudara-saudara sekalian yang saya cintai, kondisi semacam ini memang sudah diramalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, sayati zamanun ngala ummati yafirruna minal ulama. Akan datang sebuah masa, suatu saat di mana umatku lari dan menjauh dari ulama. Demikian Rasulullah sudah meramalkan 1500 tahun yang lalu. Dan ketika zaman ini telah sampai, ketika kelompok manusia, ketika umat Muhammad sudah lari menjauh dari ulama, maka apa yang akan terjadi? Rasulullah kemudian melanjutkan, ketika umat sudah tidak patuh lagi dengan ulama, ketika umat sudah berlari dari ulama, maka akan ada 3 hal yang terjadi pada umat itu. Apa saja 3 hal itu? Rasulullah mengatakan yang pertama, umat itu akan diberikan rezeki yang tidak barokah, akan dicabut barokah dari apa yang mereka usahakan. Barokah adalah kebaikan, kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sesuatu hal. Jika rizki itu barokah, maka rizki itu akan bermanfaat. Tidak saja bermanfaat untuk akhirat, tetapi juga bermanfaat bagi dunia. Ibarat makanan
rizki barokah adalah seperti vitamin. Rizki yang barokah adalah ibarat makanan yang penuh dengan gizi dan vitamin. Nah, ketika makanan tidak punya vitamin, tidak punya gizi, itulah gambaran dari rizki yang tidak punya barokah sama sekali. Makanan yang tidak punya vitamin dan tidak punya gizi tidak akan memberikan manfaat banyak terhadap tubuh manusia. Begitu juga rizki yang tidak barokah tidak akan memberikan manfaat apapun terhadap jiwa dan raga manusia itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika umat sudah berlari dari ulama, maka yang kedua umat itu akan diberikan pemimpin-pemimpin yang zalim, jahat, mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang hanya mementingkan dirinya sendiri, yang akan mengambil keuntungan bagi diri sendiri. Itu adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala ketika umat sudah lari dari ulama. Kemudian yang ketiga, ketika umat lari dari ulama, maka akan ancaman yang ketiga, hal yang terjadi berikutnya adalah mereka akan dicabut nyawanya dengan tanpa iman, bi ghairi iman. Naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah min dzalik. Hari ini kita menyaksikan bahwa banyak sekali umat manusia yang sudah tidak lagi peduli dengan fatwa ulama. Ulama-ulama besar, ulama yang tidak hanya di Indonesia, ulama mayoritas baik di tanah air ini maupun di belahan dunia Islam. Semuanya telah berfatwa, semuanya telah sepakat, bahkan Makkah sendiri pun untuk sementara ditutup dari ibadah umrah dan haji. Maka kurang apa lagi fatwa para ulama ini. Tetapi karena ini mungkin sudah sampai pada saat Rasulullah pernah meramalkan bahwa umatnya sudah lari dari ulama dan bersiaplah akan menerima 3 hal yang tadi saya sebutkan di atas. Pertama, umat itu akan dikasih rezeki yang tidak barokah, akan dicabut barokah dari rezekinya. Yang kedua, umat itu akan diberikan pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak mengemban amanah, pemimpin yang hanya mementingkan diri sendiri, pemimpin yang tidak sayang terhadap rakyatnya. Yang ketiga, akan dicabut nyawanya dari dunia ini dengan tanpa iman. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang tetap patuh dan taat terhadap fatwa para ulama, ulama mayoritas, ulama yang betul-betul alim, bukan ulama-ulamaan, bukan ulama gadungan, bukan orang bodoh yang mengaku ulama. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.